Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Mudah-mudahan para sahabat masih tetap setia menyaksikan video-video yang saya sampaikan. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan tujuan dan manfaat penelitian. Di dalam skripsi itu tentu harus memuat tujuan dan manfaat penelitian. Seperti apa syarat untuk agar tujuan penelitian itu baik? Saksikan penjelasannya setelah ini. Tujuan penelitian itu tentu harus disusun dengan baik oleh seorang peneliti. Karena sejatinya tujuan itu adalah menjawab dari rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya oleh para peneliti. Maka tujuan penelitian itu harus memenuhi syarat yang kalau saya boleh singkat dengan singkatan SMART. Apa SMART itu? Yang pertama, S-nya itu adalah spesifik. Artinya bahwa tujuan penelitian itu secara khusus menyatakan apa yang ingin dicapai oleh seorang peneliti. Nah, biasanya dinyatakan dalam kata-kata kerja khusus. Kalau rumusan masalahnya adalah seberapa besar pengaruh metode mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 di sekolah E, maka tentu tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari metode mengajar guru terhadap hasil atau prestasi belajar siswa di kelas 12 pada sekolah E. Artinya bahwa tujuan itu spesifik, menggambarkan terkait dengan keinginan dari peneliti itu menjawab dari rumusan masalah. Itu S yang pertama. Kemudian syarat yang kedua dari tujuan itu adalah M, yaitu measurable. Artinya mencantumkan ukuran kualitatif atau kuantitatif. Bahwa di dalam rumusan masalah antara kuanti dan kualitatif tentu berbeda. Karena itu juga di tujuannya juga tentu juga harus menunjukkan itu. Kalau rumusan masalahnya kuantitatif, ya tentu juga rumusan dari tujuannya itu juga kuantitatif. Tidak boleh rumusan masalahnya kualitatif, sementara tujuannya adalah kuantitatif. Jadi harus berbanding lurus antara rumusan masalah dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah agree, sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Artinya perumusan masalah itu kan berdasarkan kesepakatan dari sponsor. Atau kalau dia skripsi, kesepakatan bersama dari pembimbingnya. Kalau dia penelitian berupa penelitian hibah atau bantuan penelitian, ya tentu berdasarkan kesepakatan dari pemberi sponsor tersebut. Maka tentu agreed itu harus disesuaikan dengan masalah yang telah dirumuskan. Tadi saya contohkan rumusan masalahnya itu ada seberapa besar pengaruh metode mengajar guru terhadap prestasi belajar. Itu sudah disepakati antara mahasiswa dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Maka tentu tujuannya juga harus sesuai dengan kesepakatan tadi. Tidak boleh kemudian antara pembimbing dengan mahasiswa itu berbeda kesepakatan di dalam merumuskan
tujuan penelitian tersebut. Jadi agreed itu harus ada di dalam tujuan penelitian. Kemudian syarat yang keempat itu adalah realistik. Realistik itu bermakna adalah bahwa tujuan itu menantang. Tujuan itu akan menantang kalau rumusan yang dirumuskan juga menantang. Tidak mungkin tujuan itu akan menantang sementara rumusannya tidak menantang. Karena itu sebaiknya rumusan itu juga dirumuskan semenantang mungkin sehingga nanti dalam merumuskan tujuan penelitian itu juga akan menantang. Kalau sudah tujuannya menantang, ya tentu akan membuat para pembaca atau peneliti itu sendiri termotivasi untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan penelitiannya tersebut. Jadi realistik ini bermakna juga bahwa menantangnya juga itu harus sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Artinya bahwa sumber daya penelitian yang tersedia itu mampu untuk kemudian menjawab dari tujuan penelitian yang sudah dirumuskan. Ketersediaan sumber daya manusia itu kan berkaitan dengan pertama dari sisi kemampuan dari si peneliti itu sendiri. Yang kedua adalah terkait dengan ketersediaan sumber daya objek penelitiannya atau yang bisa kita sebut dengan populasi atau sampelnya atau respondennya. Ketika respondennya tidak memungkinkan untuk digali, sementara rumusan tujuannya menantang, maka percuma rumusan tujuan menantang itu dirumuskan, sementara sumber daya yang tersedia itu tidak mencukupi untuk digali informasinya. Kemudian syarat yang kelima adalah time bound. Time bound itu adalah berkaitan dengan ada tahapan waktu dalam proses penyelesaiannya. Jadi tahapan waktu yang dinyatakan dengan jelas itu harus tergambar di tujuan penelitian itu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Time bound itu juga perlu dinyatakan di rumusan masalah. Ketika di rumusan masalah ada time bound-nya, ada tahapan waktunya, maka di rumusan tujuan penelitiannya juga harus dijelaskan secara gamblang terkait dengan time bound-nya. Nah, ini 5 persyaratan agar tujuan itu baik, yang biasa yang disingkat dengan SMART. Mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan di dalam menyusun tujuan penelitian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.